Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna semua hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, seperti biasa kita awali dengan membaca zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Oke, silakan dibuka bukunya pada halaman 45. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Pembelajaran pertama, ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkanya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan. Nah, ini ada contoh gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Ya, gerakannya miring. Ini bunga mawar yang dihinggapi kumbang. Jadi dia bergerak juga ya. Ayo membaca. Halaman 46. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Perhatikan gerakannya anak-anak. Yang pertama ada tumbuhan rendah. Seperti ini ya. Gerakan tumbuhan rendah. Yang tengah, tumbuhan tinggi. Dua tangannya ke atas, tumbuhan tinggi. Bertangkai lebar. Kedua tangan direntangkan. Ini contoh gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Tangkai berayun-ayun. Seperti ini gambarnya. Kemudian menjulang ditiup angin. Gerakan tumbuhan menguncup. Seperti ini gambarnya. Oke. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Halaman 47. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin.
Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang Udin katakan kepada Edo? Mengapa Udin berkata demikian? Bagaimana sikap Edo? Menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Nah, ini adalah pertanyaan dari percakapan antara Udin dan Edo. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Sedang menari, latihan menari. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin meminta maaf kepada Edo. Mengapa Udin berkata demikian? Karena dia telah menyenggol bahu Udin. Bagaimana sikap Edo? Edo mau memaafkan, ya. Sikap Edo sangat terpuji. Dia mau memaafkan temannya, ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nih, kakinya tidak sengaja terinjak. Maafkan aku Siti. Ini kata permintaan maaf. Terus ini, tidak sengaja menabrak kawannya yang sedang membawa buku. Kemudian ini apa? Minta maafnya. Maaf ya Siti, aku tidak sengaja. Kemudian ini, Edo tidak sengaja menumpahkan minuman. Maaf Udin, aku tidak sengaja menabrakmu. Itu. Ini adalah contoh permintaan maaf kepada seseorang yang kita tidak sengaja melakukannya. Ayo tuliskanlah apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang kamu katakan? Meminta maaf. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Ya, maaf ya, saya tidak sengaja menabrakmu. Ini adalah contoh permintaan maaf, ya. Kemudian, ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo maafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Ahad lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Aturan bermain bersama teman, halaman 52. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Ini contoh aturan bermain bersama teman. Meminjamkan buku teman, sama bermain bersama di rumah teman. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bersama
aturan bermain bersama teman ya. Bermain bersama teman. Bermain bersama di rumah teman. Nah, yang ini yang bawah. Sama meminjamkan buku teman. Bertamu ke rumah teman juga ya. Ini adalah contoh materi hari ini, membahas tentang contoh ucapan permintaan maaf karena kita telah berbuat salah kepada sesama. Nah, ini contoh gambarnya ya. Tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang kamu lakukan? Meminta maaf. Maaf ya Sani, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Seperti itu. Oke, baik. Untuk tugas hari ini, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.